Oke, selamat malam. Kita jumpa lagi di mata kuliah pemrograman berbasis open source. Jadi pada kesempatan kali ini saya membahas mengenai fungsi dan prosedur pada Python. Adapun pokok materi yang terkait dengan fungsi dan prosedur pada Python adalah bagaimana kita membuat fungsi pada Python, kemudian fungsi dengan parameter, ya, fungsi yang mengembalikan nilai, dan variabel global dan lokal. Ya. Fungsi ini sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak, ya, di mana pada pembuatan program yang kompleks dan memiliki banyak fitur, kita diharuskan menggunakan fungsi. Ya. Jadi, kenapa memangnya kalau kita tidak pakai fungsi? Ini kalau ada pertanyaannya. Ya. Kalau kita tidak menggunakan fungsi ataupun prosedur, maka kita akan kerepotan dalam menulis kode program, di mana kode program itu harus kita tulis ya berkali-kali, ya kemudian kita panggil script yang sama, coding yang sama, ya sehingga akan menyulitkan kita untuk membaca ataupun memaintain dari program itu sendiri. Okay. Kalau kita menggunakan fungsi dan prosedur, maka kita bisa memecah beberapa subprogram yang lebih sederhana, yang kemudian nanti kita bisa integrasikan ke dalam satu program yang besar. Nah, di sini kita membutuhkan fitur ya dalam membuat sebuah fungsi atau beberapa fungsi, di mana nanti tinggal kita memanggil fungsinya. Ya. Contoh sederhana misalnya kita mau membuat, misalnya kalau di Python kita mau membuat garis gitu ya. Garis itu terdiri dari garis strip gitu ya, yang berupa karakter string yang kita kalikan sedemikian rupa sehingga garisnya langsung memanjang. Nah, di sini karena garis ini kita mau pakai misalnya dalam pembuatan tabel dan sebagainya, itu bisa kita panggil. Nanti kita lihat dengan contoh ya. Kemudian membuat fungsi pada Python itu menggunakan kata kunci def, definition ya, def ya. Kemudian diikuti dengan nama functionnya ya. Nah, sama dengan blok kode yang lain ya, di mana untuk fungsi maka ada berlaku indensasi. Jadi nama fungsi diikuti dengan titik 2 ya, kemudian enter. Nah, kemudian Anda indensasi. Indensasinya satu kali tab atau spasi ya. Ini modelnya seperti ini. Contoh ya. Saya mau membuat fungsi untuk hello world ya. Jadi mencetak hello world. Jadi saya buat def nama fungsi kurung buka kurung tutup titik 2 kemudian print hello world. Nah, di sini nama fungsinya saya belum menggunakan parameter. Jadi ini hanya fungsi yang paling sangat sederhana, itu begitu dipanggil dia mencetak hello world. Untuk pemanggilan fungsi tinggal dituliskan nama fungsi, kurung buka kurung tutup. Nah, ini kalau kita jalankan hasilnya akan seperti ini. Nah, fungsi ini banyak dipakai ya pada saat di pemrograman ya, kadang-kadang kita mau manggil fungsi itu berkali-kali ya. Nah, kebetulan saya misalnya buat ini, def hello, ya kan, print hello world selamat belajar fungsi pada Python. Saya mau panggilnya sampai 3 kali, maka tinggal saya tulisnya 3 kali. Ini kalau kita jalankan, hasilnya seperti ini. Misalkan juga kita mau membuat garis ya, misalnya def. Ya, ini biasanya waktu kita buat tabel ya, garis. Saya buat huruf kecil aja, garis. Ya. Boleh pakai cara apa? Kalikan ya. Karakternya dikali ya. Atau saya pakai cara ini aja biar kalian lihat. Misalnya saya buat di sini print
Saya buat dulu garis. Ya. Kemudian print. Ini bagian judul. Kemudian garis lagi. Kemudian kita running. Nah, ini hasilnya. Seperti ini. Contoh lain, ya, dev salam, print ucapan. Nah, di sini ada yang berbeda. Di sini adalah sebuah fungsi tanpa parameter, sedangkan di sini adalah yang menggunakan parameter. Kita running. Hasilnya seperti ini. Ya. Nah, jadi bisa kita gantikan dengan parameter. Jadi waktu kita panggil fungsi salam, ya, di sini ada string selamat siang. Selamat siang ini akan disimpan di variabel ucapan. Nah, sehingga pada waktu kita eksekusi print ucapan, ucapan itu sudah sebagai sebuah variabel, dia sudah punya nilai, value, ya, kemudian value itu dicetak. Nah, ini yang menggunakan parameter. Nah, terus bedanya apa sih dengan antara fungsi dengan prosedur? Pada judulnya kan fungsi dan prosedurnya. Nah, yang tidak mengembalikan nilai itu dinamakan prosedur. Walaupun waktu kita deklarasi nama fungsinya adalah dev, ya, dev nama fungsinya. Karena di Python dianggap fungsi. Jadi yang tidak mengembalikan nilai itu adalah prosedur, sedangkan yang mengembalikan nilai itu adalah fungsi. Nah, fungsi yang mengembalikan nilai itu ciri khasnya ada kata kunci return. Jadi ada kata kunci return. Ini contoh ya, misalnya kita def luas persegi dalam kurung sisi. Nah, sisi ini adalah parameter ya sebagai inputan nanti. Luas sama dengan sisi kali sisi. Kemudian kita return. Artinya, luas persegi ini nanti akan mengembalikan nilai luas. Contoh, ya, saya buat function luas segitiga, alas, koma tinggi. Ya kan? Luas sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Print luas segitiga sama dengan luas ya. Jadi langsung mencetak luas. Biasanya sih saya tidak buat yang seperti ini ya. Jadi kita bisa ganti dengan return luas. Ini kita kunci ya. Atau kita ganti di sini ya. Nah, seperti ini. Ya, ini kita bisa juga ya. Jadi kita mengembalikan nilai luas. Jadi kita membuat dengan parameter alas dan tinggi, kemudian luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2, kemudian kita return luasnya. Sehingga luas segitiga dengan kita kirimkan nilai alasnya 4, tingginya 6, maka akan dikembalikan nilai luasnya. Contoh, hasilnya seperti ini. Jadi kita bisa dapat nilai alas dan nilai tinggi yang kita kirimkan, kemudian masuk di persamaan ini, kemudian dikembalikan nilai luas. Kemudian contoh lagi nih, misalnya luas persegi sama dengan sisi ya, sisi kali sisi return. Nah ini kita kembalikan sama juga, ya hasilnya juga seperti ini. Jadi mengembalikan nilai luas. Nah di sini saya buat gabungan ya. Di sini ada luas persegi, kemudian ada volume persegi. Di mana fungsi ini bisa memanggil fungsi yang lain. Jadi di dalam fungsi itu dia memanggil fungsi yang sudah ada. Contoh, di sini seperti yang kita ketahui, kalau volume dari kubus itu adalah sisi kali sisi kali sisi, ya kan? Seperti ini ya, sisi kali sisi kali sisi. Sedangkan luas itu adalah sisi kali sisi. Nah, untuk bisa mendapatkan nilai, misalnya kita tidak mau repot kalinya kebanyakan, kita gunakan aja luas dikalikan sisi. Ya, karena kan luas dari
sebuah bujur sangkar itu kalau kita kalikan dengan sisi lagi, maka nilainya adalah volume dari kubus. Sehingga bisa kita buat volume sama dengan luas persegi dari sisi kalikan sisi lagi. Nah, ini contoh kalau kita implementasikan pemanggilan fungsi untuk luas dan volume, di mana volume akan mengandung pemanggilan fungsi dari luas. Ini hasilnya. Nah, ini. Jadi intinya dalam membuat fungsi, ya, Anda bikin def, ya, tulis def kata kuncinya, kemudian diikuti nama dari fungsinya, kemudian ada cut parameter, ya, kemudian kalau dia ada return berarti dia mengembalikan nilai, kalau tidak berarti dia adalah sebuah prosedur. Ya. Kemudian mengenai variabel global dan lokal. Jadi ada dua jenis variabel, ya, itu variabel global dan variabel lokal. Ya, kalau kita lihat dari kalimatnya aja global berarti seluruh badan program itu bisa mengenali variabel tadi, variabel global. Sedangkan variabel lokal itu hanya variabel yang dikenal dalam satu fungsi ataupun prosedur. Ya. Jadi kalau Anda letakkan di paling atas, maka itu dinamakan variabel global. Kalau letaknya di dalam fungsi, maka dinamakan dengan variabel lokal. Ya. Saya jelasin dulu ya, jadi nanti baru kita praktek ya. Kemudian ini variabel global, ya, ini ada dua buah variabel global, yaitu nama pemrograman berbasis open source, kemudian SKS-nya 3. Nah, nama dan SKS di sini adalah variabel global. Nah, di dalam fungsi def mata kuliah, saya ada tulis juga nama sama dengan Python, SKS-nya 3. Ya. Kemudian print nama dan SKS. Nah, kalau saya taruh di sini print nama dan SKS, maka yang di sini akan mengambil nilai di sini, ngambil di global. Kenapa? Karena di sini kita belum memanggil fungsi. Pada saat kita sudah memanggil fungsi, maka yang digunakan yang ini. Itu ya. Jadi kalau kita running, hasilnya akan seperti ini. Oke.